Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 23 Mei sampai dengan tanggal 27 Mei 2022. Jadi seperti biasanya untuk minggu ini saya akan bahas beberapa saham ya. Playlistnya dari video deskripsi di bawah ini. Untuk yang video kali ini saya akan bahas 6 saham ya. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah Adaro Energi Indonesia atau ADRO ya. Untuk Adaro ini weekly chartnya masih tetap sama. Dia kurang lebih konsolidasi di area sekitar 3.200 ya. Naik turun ya. Ya sebenarnya sih masih cukup bagus ya kalau misalnya masih punya ya, selama di atas 2.900 masih hold. Kalau misalnya mau tunggu buy on weakness, ini kan masih sideways ya, konsolidasi di atas, ya tunggu aja di area 2650. Artinya kalau ya misalnya koreksi di bawahnya 2650, kita boleh buy kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ya. Kalau dia belum mantul, belum rebound, jangan buy dulu ya. Memang kalau belum terjadi sih ngomongnya gampang ya. Jadi waktu turun-turun saya beli Pak Sunar, turun-turun saya beli gitu ya. Nah masalahnya iya kalau dia rebound, kalau dia turun lagi, turun lagi. Nah Anda mau embrace down lagi sampai kapan gitu ya? Ya seperti itu ya. Memang saya doakan supaya naik, tapi kita kadang-kadang kalau buy weakness itu kita lihat-lihat ya. Kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul barusan kita buy. Kalau belum ya dia kecenderungan akan turun ke bawah. Karena saya berpegang teguh pada prinsip dasar dari analisa teknikal ya. Tren akan tetap berlanjut kecuali ada konfirmasi pembalikan arah. Dan ini trennya masih cenderung jangka pendeknya sideways, tapi jangka menengahnya dan panjangnya masih uptrendnya masih cukup bagus sebenarnya untuk Adaro. Jadi belinya bertahap aja. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 3.500 breakout, maka target price berikutnya di 3.800 dan 4.000 ya. Kurang lebih seperti itu untuk Adaro. Mudah-mudahan masih cukup bagus ya. Naik lagi. Ini masih bentuk seperti anak tangga ya. Oh ya, kemudian untuk saham batubara sebenarnya ya, saya masih ingat banget ketika waktu itu harganya masih di atas sekitar 2470, kemudian koreksi di sini ya. Nah, ada beberapa orang yang menyebutkan untuk emiten batubara sudah selesai. Ceritanya seperti itu ya, karena sudah melewati winter musim dingin ya. Seperti itu ya, sudah selesai. Ternyata dia masih bisa naik lagi kan, koreksi dia masih bisa naik lagi. Jadi memang kalau Anda baca berita-berita katanya sih ya, seperti sektor energi batubara itu kan sudah tinggi naiknya. Ya kan katanya hati-hati aja bakalan turun ya. Seperti itu ya. Sebenarnya sih kalau kita bicara mengenai hati-hati ya boleh aja, nggak salah ya seperti itu. Tetapi kita juga harus perhatikan trennya. Kalau trennya masih uptrend, misalnya kalau kita sudah punya sahamnya, belum kena trailing stop, belum kena stop loss ya. Kenapa harus buru-buru jual gara-gara ada yang ngomong hati-hati saham batubara naiknya sudah tinggi ya, enggak. Sebenarnya kalau saya sih fokusnya di pergerakan harganya. Selama dia uptrendnya masih bagus, masih di atas garis-garis saya yang saya sudah bantu berikan ya, sebenarnya masih cukup bagus. Ya, kalau mau trading ya saya sudah gambarkan ya. Ini contohnya di grafik hariannya ya. Ini area range-nya sudah saya gambarkan 3.000 sampai 3.400 ya. Kalau misalnya takut beli sekarang ya tunggu aja di 3.000, kemudian dia berhasil naik ke atas 3.000 buy ya. Seperti itu ya. Buy-nya bertahap aja, setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 baru tambah lagi atau average up. Jadi bahwasanya Adaro ini uptrend-nya masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Selama dia bertahan di atasnya 2.600 paling maksimum ya, atau terdekatnya 2.800. Yang belum punya kalau mau buy on weakness di Adaro ya tunggu aja di area 2.800 atau 2.600. Maksimum di 2.600 ya. Kalau dia turun di bawah 2.600 dia kecenderungan sudah mulai downtrend ya. Jadi hati-hati aja. Sebenarnya di sini masih cukup bagus. Kalau mau buy boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja, tapi jangan terlalu banyak. Naik lagi ke atas 3.400 tambah lagi target price-nya masih memungkinkan di 3.750 dan 4.200. Fibonacci extension 161,8%. Kalau yang ingin tahu mengenai Fibonacci extension silakan nonton, ada 3 video ya. Linknya dari video deskripsi di bawah ini. Ini pembelian asing masih lumayan naik ya, seperti itu ya. Jadi kalau ada yang bilang hati-hati sektor energi sudah mulai sudah naik tinggi dan sudah mulai istilahnya jenuh beli ya. Sebenarnya sih trennya masih cukup bagus. Menurut saya sih masih ada harapan ya seperti itu ya. Jadi jangan terlalu takut juga. Yang penting pasang trailing stop dan stop loss ya. Kalau dia naik tambah lagi boleh silakan. Kalau nggak berani ya tunggu aja. Kalau dia buy and weakness ya. Kalau misalnya turun kemudian berhasil rebound lagi, di sanalah kesempatan kita untuk nambah lagi atau average up ya. Kurang lebih seperti itu. Untuk Adaro. Berikutnya untuk PTBA. Nah, weekly chartnya ini PTBA saya sudah sebutkan ya. Ini masih bisa ke 4250. Jadi kalau kita bicara ketinggian, ya kan? Sebelumnya saya masih ingat sudah naik ke atas 3.400, saya bilang jual aja kalau ada punya batubara ya. Ya itu tergantung. Kalau misalnya sudah naik kemudian turun ya
jual dulu nggak apa-apa. Tapi kalau dia sudah berhasil rebound lagi, mantul kembali ke atas 3.400, sana kesempatan untuk buy seperti itu ya, atau breakout dari swing high di sini. Nah kalau di sini jalurnya masih uptrendnya masih bagus. Kalau misalnya mau buy on weakness, sebelumnya saya gambarkan di 3180. Tapi kalau misalnya ketinggalan atau ini belum dikasih ya tunggu aja buy on weakness-nya di area 3710. Ini secara mingguannya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 3710, saya nggak doakan koreksi nggak ya, ini masih cukup bagus sebenarnya ya. Kalau dia koreksi kemudian rebound, di sana kesempatan kita untuk buy ya, seperti ini ya, koreksi kemudian rebound ya dia buy, apalagi dia breakout dari high-nya yang di sini ya 3860, silahkan buy high sell higher ya. Apalagi nanti kalau nggak salah sebentar lagi pembagian dividen ya, silahkan dicek ya, saya nggak ingat ya kapan ya. Terus berikutnya kalau misalnya yang mau buy high sell higher ya, tipe yang buy high sell higher naik ke atas 4250, silahkan buy ya. Target price berikutnya masih bisa ke 4940 ya. 4940 ini saya mundur jauh ke belakang ya, di 2018-an ya. Nah kalau kita bicara apakah agak ketinggian Pak Sunar, sebenarnya sih nggak juga sih. Kenapa nggak juga? Karena kalau kita lihat dari formasi rounding bottom di sini, ini masih bisa targetnya sekitar 4250 ya, masih bisa ya. Bahkan sampai 4940 masih memungkinkan. Apalagi kalau kita bandingkan harga komoditasnya saat ini dengan yang 2018 kan harganya masih tinggi sekarang ya. Seperti itu ya. Nah mungkin pertanyaannya mungkin loh Pak Sunar kok harganya belum naik tinggi di atasnya 4940, ya ini kesempatan masih ada ya seperti itu. Bagi yang berani buy high sell higher ya kan, atau kalau nggak kesempatan kalau dia koreksi ya. Koreksi selalu ada ya, kadang-kadang kita tunggu aja kalau misalnya nggak keburu-buru ya. Nah kalau dia berhasil rebound, di sana kesempatan kita untuk buy, kurang lebih seperti itu untuk PTBA ya. Berikutnya untuk ITMG. ITMG ini weekly chartnya sudah pernah saya bahas juga, jadi mengulang aja. Ini kalau mau buy sudah saya sebutkan ya, buy high sell higher. Naik ke atas 32.200 boleh tambah lagi atau buy up atau average up, atau yang belum buy kalau mau buy silakan. Buy-nya bertahap aja ya, setiap kelipatan 100 rupiah kita tambah lagi atau average up. Intinya adalah 30.500-an kurang lebih ya, atau 30.000 ya. Jadi selama di atas 30.000 sebenarnya untuk ITMG ini masih ada peluang untuk naik lebih tinggi lagi. Target price-nya di 38.000. Nah, target price 38.000 dari mana? Ini dari gambaran rounding bottom di sini ya. Kalau Anda bicara mengenai chart patterns, baca bukunya ahli patterns Thomas Bulkowski ya, Getting Started in Chart Patterns. Rounding bottom itu kalau kita mau ukur targetnya dari kedalamannya ini, kita ukur ke atas. Nah, itu target price-nya masih memungkinkan di 38.000, bahkan target berikutnya di 45.000 masih memungkinkan. Nah, itu dapat dari mana Pak Sunat? 45.000 dan 38.000 kurang lebih kalau kita mundur ke belakang ya. Ini di masa kejayaannya dulu 2011 ya. Dia sampai 57.950. Jadi sebenarnya untuk ITMG ini masih ada peluang, uptrendnya masih super bagus ya. Jadi kita jangan terlalu takut. Ada yang bilang ketinggian lah, gimana jual dulu ya. Saya masih ingat dulu waktu dia 3.500 gak sampai ya, kemudian dia turun kan. Ini sudah ada yang bilang wah jual dulu batu bara gitu ya. Maaf, jual dulu untuk emiten batu bara ya, untuk ITMG ya seperti itu ya. Nah ternyata dia masih konsolidasi dan bahkan dia bisa breakout higher high. Ya karena pada dasarnya uptrendnya masih cukup bagus ya. Jadi fokus ke trennya aja atau ke pergerakan harganya. Jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss. Ini untuk hariannya kalau yang misalnya mau buy tapi takut ya, boleh aja tunggu di area buy on weakness-nya di sekitar 29.000. Artinya kalau dia turun di banyak 29.000 atau yang paling bawah di 26.000 ya, sekitar 26.000 sampai 26.825. Kemudian kalau dia berhasil rebound atau mantul, di sana kesempatan kita untuk buy. Nah, kebetulan 29.000 ini kan kurang lebih di area sekitar MA20-nya. Jadi kalau dia pullback, kita buy. Tapi sepertinya ini nggak dikasih Pak Sunar. Kalau nggak dikasih, mau buy sekarang boleh saja, tapi jangan terlalu banyak. Sebenarnya tanggung ya. Sekalian aja kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 33.850, kita buy. Jadi strateginya pakai buy high, sell higher ya, seperti itu ya. Nanti jangan-jangan dia koreksi lagi Pak Sunar. Sebenarnya dia sudah koreksi ya, ini 2 hari ya. Ini sudah mulai rebound. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 33.850, ya kesempatan untuk tambah lagi. Atau yang mau buy high, sell higher, silakan ya. Kalau misalnya takut ketinggian, pilihannya ada 3. Yang pertama, buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik, tambah lagi. Atau tunggu area buy on weakness ya, di garis-garis yang sudah saya berikan. Entah itu di 32.200, kalau dia koreksi, kemudian rebound, mantul, atau di 3.500 atau di 29.000 ya. Kalau dia berhasil rebound, di sana kesempatan kita untuk buy. Buy-nya bertahap aja. Ini MA20-nya sudah mulai masih bagus ya. Mengarah ke atas ya. Jadi masih istilahnya jangan terlalu takut lah ya, masih bagus uptrendnya, masih mulai naik lagi ya. Jadi untuk ITMG jangan terlalu
percaya omongan orang ya. Sudah ketinggian. Saya masih ingat waktu itu di awal-awal Februarian ya, atau sekitar Maret ya, jadi sudah ada yang bilang, "Wah, sudah selesai ceritanya untuk batu bara ya, karena musim dingin kan sudah mulai mau lewat ya," seperti itu. Ya sebenarnya bukan karena musim winternya dari negara lain, tapi saya di sini fokusnya ke pergerakan harganya. Selama trennya masih bagus, trennya ya kita masih boleh buy lagi atau tambah lagi atau average up. Ya kalau kita trading ya fokus saja. Misalnya kalau sudah kena trading stop atau stop loss, kalau berhasil rebound naik lagi breakout resistance-nya, kenapa tidak kita lanjutkan kalau misalnya masih mau trading di saham tersebut ya. Kurang lebih sih seperti itu. Jadi trading itu sebenarnya mudah ya. Jadi masalahnya kebanyakan orang itu persepsinya fokusnya di cuan atau profitnya ya, seperti itu ya. Sebenarnya trading itu set of rules ya, peraturannya ya. Jadi kapan kita belinya, di mana kita belinya, di harga berapa kita belinya. Terus kalau kita sudah beli, jualnya itu kita pasang trading stopnya di mana, stop lossnya di mana. Sudah itu aja. Nah, itu set of rules-nya atau peraturan-peraturan yang kita buat ya. Jadi kita mau buy-nya kapan dan di mana, jualnya kapan dan di mana. Ya itu aja. Nah, perkara profit enggaknya ya tergantung nanti kalau kita dikasih kalau dia berhasil breakout naik ke atas ya kita akan profit ya pasang trade stop dan stop loss ya, kurang lebih seperti itulah ya. Kalau kita bicara mengenai trading investasi juga sama, ada rulesnya juga ya, kapan kita beli, kapan kita jual. Kalau kita menggunakan prinsip Benjamin Graham ya, belinya ya ketika harganya murah ya, kalau secara value investing ya, di bawah harga intrinsiknya. Kalau jualnya kapan ya, kalau kita sudah anggapannya kita sudah beranggapan wah harga sekarang sudah tinggi ya, berarti jual dulu ya. Ya terserah, silakan ya. Itu kan set of rules juga, ada peraturannya ya. Belinya ketika dia di bawah harga intrinsiknya. Kalau dia sudah naik ke atas harga intrinsiknya, kalau mau jual entah itu di atas 20% di atas harga intrinsiknya atau 50% atau 100% ya terserah kita juga ya. Seperti itu ya. Yang penting adalah tetap fokus saja, sabar dan disiplin ya. Itu seperti itu ya. Jangan terlalu bingung lihat pendapat orang kiri kanan, wah ini katanya sudah jual dulu ya. Ya kalau masih bagus ya silakan masih hold ya, kurang lebih sih seperti itu ya. Berikutnya untuk Antam. Jadi untuk Antam di sini untuk weekly-nya sudah saya gambarkan, area buy and weakness-nya di 2490. Memang saya sudah buy juga ya, saya share juga di grup kecil saya, 2490 ke atas boleh buy. Mudah-mudahan aja sukses ya. Stop loss-nya di mana? Di 2350, maksimum di 2290. Kalau dia berhasil naik lagi, boleh tambah lagi. Setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 boleh average up ya. Mudah-mudahan dia masih bisa ke 2730 minimal ya untuk Antam ya. Kurang lebih seperti itu. Ini weekly chart-nya atau mingguannya. Kalau dari daily chart-nya, kalau mau menggunakan grafik harian, pasang aja stop loss-nya di 2370 dan 2290. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 2630, mau tambah lagi atau average up silakan, naik ke atas 2730 silakan, target price-nya di 2950 ya. Jadi ini memang MA20-nya sudah mengarah ke bawah Pak Sunar. Berarti ada kecenderungan dia bakalan downtrend nih. Ya belum tentu. Sebenarnya masih dalam batas toleransi lah ya. Maksimum di 2250 ya kalau kita perhatikan di sini ya. Jadi selama di atasnya memang ini sebelumnya dia kan naiknya tinggi ya dari sini ya, breakout tinggi ya. 2250 ke atas lari ya. Jadi kalau koreksi sampai selama dia bertanda 2250 masih ada harapan sebenarnya ya. Memang kadang-kadang pergerakan harga itu dia berfluktuasi ya, tergantung kita. Yang penting adalah garis-garisnya sudah saya berikan untuk acuan pemasangan trading stop dan stop loss. Jadi trading itu mudah kalau sudah dikasih acuan di mana kita pasang trading stop, di mana kita pasang stop loss. Kalau dia berhasil rebound, ya kan, di mana kita buyback ya seperti itu ya. Atau kalau dia naik lagi breakout resistance ya, average up-nya atau buy up-nya di mana kan ini sudah saya gambarkan. Kurang lebih seperti itu ya untuk Antam. Berikutnya untuk Inco. Kalau dirasa ngomongnya kecepatan, mungkin playback setting videonya diperlambat ke 0,75 kali. Nah, untuk Inco juga sudah saya gambarkan. Area buy weakness sudah saya gambarkan di 6625 atau 7100 ya. Jadi kalau sudah turun di bawahnya 7100, kalau dia rebound ke atas 7100, kesempatan tutup buy. Naik ke atas 7500 tambah lagi, naik ke atas 8000 mau tambah lagi atau average up silahkan. Nah, yang sudah punya tinggal pasang aja trading stopnya, boleh di 7900 atau 7800. Atau kalau agak jauh ya di 7500 dan 7100 sesuai dengan garis-garis sudah saya berikan di sini. Nah, kalau yang mau buy high sell higher, ini kan sudah testing resisten ya. Nah, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 8000 mau tambah lagi silakan, tapi jangan terlalu banyak ya. Naik ke atas 8175 tambah lagi,
naik ke atas 8.500, target price-nya masih memungkinkan ke 9.000. Ya seperti itu ya. Nah, mungkin ada yang mengatakan, Pak Sunar, apa nggak ketinggian tuh? Ini sudah tinggi tuh. Nah, kalau bicara ketinggian, ini sebelumnya di masa kejayaannya 2007 dia pernah sampai 11.700 ya. Ya why not ya, seperti itu ya. Apalagi masih kondisi geopolitik kan masih memanas ya, seperti itu ya. Jadi apalagi Indonesia kan sudah dari awal sebelumnya ya peraturan pelarangan ekspor biji nikel ya. Jadi harapannya kalau kita bisa mengelola biji nikel ya, itu bisa mendapatkan hasilnya 10 kali lipat minimal ya, atau 20 kali lipat lebih ya, seperti itu ya. Tergantung nanti untuk apa dikelolanya ya. Jadi memang ekspektasinya untuk jangka panjangnya memang bagus, tapi kalau kita lihat harga komoditas biasanya berfluktuasi juga terhadap harga komoditasnya, walaupun secara nggak langsung pasti gitu enggak ya. Kadang-kadang harganya naik komoditasnya tapi harga sahamnya kok turun maksudnya ya belum tentu ya. Makanya fokusnya di pergerakan harga sahamnya. Bukan berarti nggak penting ya. Sebetulnya ada orang yang secara nggak langsung nyindir saya, katanya saya bilang jangan lihat harga komoditasnya. Mungkin dia salah paham ya. Yang maksud saya itu fokusnya tetap di harga sahamnya. Itu yang paling penting karena support resistennya kan di harga sahamnya. Kita belinya di sahamnya, bukan belinya di harga komoditasnya ya. Jadi belinya kita jangan sampai salah fokus ya. Istilahnya seperti itu ya. Ya kan aneh ya. Sebelumnya juga ada yang argue sama saya sampai ngata-ngatain saya membodohi lah seperti apa ya. Ya enggak, saya kan cuma mengatakan kalau harga komoditasnya naik belum tentu harga sahamnya naik juga ya kan. Kalau harga komoditasnya turun belum tentu harga komoditasnya juga turun ya, seperti itu ya. Walaupun ada kecenderungan ada tapi belum pasti. Yang pasti kan lebih enak kan fokus di pergerakan harga sahamnya karena kan kita trading di sahamnya ya, seperti itu ya. Ya gampangnya seperti itu. Jangan terlalu takut juga, yang penting adalah fokus ke garis-garis yang sudah saya bantu di sini ya. Kurang lebih seperti itu untuk Inco, mudah-mudahan dia lancar. Sebetulnya ini ada formasi mirip seperti HNS ya, head and shoulder, tapi ini shouldernya belum terbentuk, malah dia naik lagi ya, jadi nggak sampai HNS ya. Seperti itu ya. Kalau dia turun banyak 7.500 ya HNS ya di sini. Ini shoulder kirinya, ini headnya, ini shoulder kanannya. Tapi ternyata dia masih naik lagi ya. Jadi bukan HNS. Ya sejauh ini masih bagus. Kalau misalnya takut, tunggu aja area buy weakness-nya di 6625 atau 7100 ya. Kalau nggak mau buy sekarang. Atau buy hasil higher, buy sekarang bertahap aja, setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 silakan tambah lagi atau average up. Saya juga sudah share ya tempo hari buy Inco. Saya buy di rekening baru ya. Memang waktu itu buy-nya nggak banyak karena terus terang aja waktu itu saya cobain di sekuritas baru ya. Jadi saya sudah share juga di grup kecil saya, lumayan ya naiknya ya, seperti itu ya. Ternyata besoknya naik tinggi ya. Seperti itu ya kurang lebih. Mudah-mudahan lancar sampai ke 9.000 paling tidak ya. Oke, kurang lebih cukup ya. Satu lagi tins ya, hijau ya. Jadi kalau kita lihat dari weekly-nya, bagaimana maksudnya area buy weakness saya gambarkan di 1530. Tapi nggak dikasih ya. Di sini dia testing resistance 1770. Jadi misalnya kalau yang mau buy, tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1770 baru kita buy. Atau kalau nggak buru-buru ya tunggu aja di 1530. Artinya kalau dia koreksi di bawah 1530, belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ya. Mantul naik ke atas 1530. Nah, kalau nggak dikasih di sini ya kita buy hasil higher. Naik ke atas 1770 buy, target price berikutnya di 1925 dan 2040. Itu untuk tins ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya cukup mudah sih ya kalau kita menggunakan garis-garis yang sudah saya berikan bantuan di sini ya. Ini support resistennya untuk weekly-nya atau mingguannya. Memang kalau kita lihat, oh Pak Sunar ini asing sudah mulai jualan. Kalau saran saya sih fokusnya di pergerakan harganya, bukan di asing ya, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau dari daily chartnya ini ada area buy weakness saya kasih 3 ya, 1, 2, 3. Jadi yang ngikutin saya dari atas harusnya sudah pasang trading stop ya. Apalagi kalau sudah gagal di bawahnya 1900 kan saya sudah sebutkan jual dulu. Memang area buy weakness naik ke atas 1765 boleh mulai buy ya. Nah di sini kalau mau buy waktu itu ya sudah lumayan profitnya ya, walaupun dia gagal breakout 1900. Nah kan kalau saya sudah sebutkan ya, kunci sukses saham sabar, fokus, dan disiplin. Jadi kalau dia gagal jangan lupa pasang trading stopnya atau stop lossnya ya. Nah seperti ini area buy weakness sudah kena juga ya di sini 1660. Kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul, di sana kesempatan kita untuk buy ya. Apalagi 2 hari yang lalu hari Kamis ya, ini tanggal 19 Mei volumenya juga tinggi. Mudah-mudahan aja lancar. Jadi yang belum punya kalau mau buy breakout ke atas 1765 boleh buy
buy-nya bertahap aja. Nanti setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kalau mau tambah lagi atau istilahnya average up silakan ya. Atau ikutin garis-garis yang sudah saya berikan. Jadi garis-garis yang ini tujuannya untuk pemasangan trailing stop dan stop loss ya kalau di bawah ya. Kemudian yang di atas ini untuk average up. Jadi kalau dia berhasil naik, kalau mau tambah lagi silakan ya. Jadi mudah banget sih kalau saya bilang sih. Ya saya bukannya menyombongkan diri sendiri enggak ya. Ada beberapa komentar dan juga lumayan banyak ya. Dia bilang mereka bilang sih yang ngikutin channel saya sih lumayan ya, mudah ya. Jadi tinggal ikutin aja garisnya, kalau naik tinggal buy. Kalau misalnya gagal ya pasang trailing stopnya dan stop lossnya seperti itu ya. Kalau dia berhasil breakout lagi ya boleh tambah lagi atau average up. Jadi sebenarnya trading di saham itu mudah ya. Jadi jangan sampai menjadikan beban. Yang penting adalah fokus ke plannya ya. Kira-kira kalau sudah buy, jualnya di mana itu harus jelas. Makanya selalu pasang automatic order buy dan automatic order sell untuk jagain posisi yang sudah ada. Untuk yang sell ya. Kalau yang buy itu kalau mau average up juga automatic order buy ya. Jadi kalau dia breakout ke atas resistennya, boleh tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih sih seperti itu. Sudah cukup ya untuk satu video ini. Sebenarnya kalau kita lihat di playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya, ada beberapa video, beberapa saham yang saya bahas untuk mingguan untuk periode 23 Mei sampai dengan 27 Mei 2022. Yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Seperti biasanya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.